kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu,
merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami menjadi penyembah-penyembah yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Urapis dan anak-anak Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekalipun dosa kami merah bagikan tangisi Tuhan, Engkau akan memutihkan bagikan salju, bagikan bulu domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami semua Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa dalam Tuhan. Ya Rabbal kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Tapi Kau yang membuat kami berharga Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yesus tolong kami. Yesus tolong kami. Tolong kami. Sikira bala 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 bala. Sikira bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Sikira bala. Yesus 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 Yesus. Ya bala bala bala. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan ku tahu, ku tahu hidupku
Ku tahu hidupku berharga di matamu, berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Oh, dan yes, Tuhan. pertolongan yang sempurna untuk kami. Amin. Bapa, di hari Minggu ini kami berdoa untuk penyelenggaraan ibadah di gereja. Kiranya Engkau memberikan para pembicara, para pemain musik, para pemuji dan penyembah, para pendoa syafaat, dan para petugas yang bertugas dalam ibadah. Kiranya urapan Roh-Mu memenuhi setiap Amin. jiwa yang datang untuk beribadah Yes. maupun untuk melayani dalam ibadah. Amin. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang beribadah secara Yes. daring. Amin. Amin. Kiranya urapan Roh-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Berkat jamaah kasih dan kuasa-Mu, setiap penyakit akan beroleh kesembuhan. Amin. Amin. Setiap yang datang dengan berbeban berat akan memperoleh kelegaan. Yes. Setiap yang letih lesu akan mendapat kekuatan. Amin. Amin. Bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Demikianlah iman kami bahasanya Engkau akan membawa kami naik tinggi jauh, melampaui setiap badai masalah kami, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Sebab Engkau lah yang menopang kami. Yes. Tuhan. Dan semua hal itu terjadi atas perkenanan. Amin. Haleluya. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap Haleluya, syukur. yes. Amin. Amin. Yes. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Beri tepuk tangan yang kita beri Tuhan dong. Semua yang terjadi dalam setiap hidup kita itu karena Tuhan, amin. Bukan karena kekuatan kita. Kita sebagai manusia tidak akan pernah mampu dan terbatas. Tetapi karena kuasa Tuhan akan memampukan setiap hidup kita. Amin, amin. Dan kita akan berdoa pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Engkau Tuhan kami yang hebat, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami hendak bersyukur kepadamu, sebab kasih setia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sebab kebaikan-kebaikan dan kemurahan-Mu yang terjadi dalam hidup kami, itu semua karena Engkau Bapa di surga. Kami mau bersyukur kepadamu dan kami mau selalu bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, kita mau naikkan pujian penyembah kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, sebab anugerah yang begitu besar dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Sebab Engkau jauh dahulu kami, sebab Engkau besar. Haleluya. Kami bersyukur
Sebab Engkau baik dalam hidup kami, kasih setiamu tak berkesudahan, kasih setiamu tak berkesudahan, kasih setiamu tak berkesudahan, sekarang sampai selama-lamanya. Kau tetap Tuhan, Kau tetap ada di kami. Mari jemaat Tuhan kita menyatakan, aku bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu, Tuhan kami dimuliakan atas
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi kami. Pemurahan-Mu terjadi dalam hidup kami, tak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, sehingga Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa buat kami. Nama-Mu dimuliakan. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari setiap kita memenangi Tuhan. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi siapa? Yes. Nyanyilah dan menarilah lagi. Sekali lagi nyanyi. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi sama-sama katanya. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia.
Nyanyilah dan menarilah bagi siapa? Bagi sang raja. Nyanyilah dan menarilah. Sama-sama katakan. Nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi sang raja. Nyanyilah dan menarilah. Yang sama-sama kita mengangkat musik yang luar biasa. Pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi sang raja. Sekali lagi, nyanyilah dan menarilah bagi sang raja. Bagi sang raja, bagi sang raja. Sekali lagi, bagi sang raja. Sekali lagi, bagi sang raja. Haleluya. Ada satu yang setia selalu menemani kita. Dia adalah sobat kita yang setia. Amin. Mari sama-sama kita mengatakan ada satu sobatku. Yuk sama-sama yuk. Satu sobatku yang setia, tak berlarian tinggalkan dirimu. Amin. Jiwaku aku susah.
waktu susah, teman kita juga Tuhan Yesus. Suara saya sampai habis. Lagi ya, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang baca. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang lebih semangat. Nama Yesus. Kita akan mendengarkan vokal grup dari Mbak Agnes, vokal grup Minaswara. Dipersilakan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami dari vokal grup Kabarisi sudah diberi kesempatan untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan di pagi hari ini. Kiranya pujian ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu terang pada jalanku. Ku angkat tanganku memuji nama-Mu, puji syukurku atas segala yang Kau berikan padaku. Aku mau menyembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Aku mau memuji-Mu, Tuhan, ku memuji-Mu. Walau zaman berakhir dan bumi pun tak hancur,
tapi firman-Mu kekal selamanya. Angkat tanganku memuji nama-Mu, puji syukurku atas segala yang Kau berikan padaku. Aku mau menyembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Aku mau memuji-Mu, Tuhan, ku memuji-Mu. Walau zaman yang bumi pun kan hancur, tapi firman-Mu kekal selamanya. Aku mau menyembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Aku mau memuji-Mu, Tuhan, ku memuji-Mu. Walau zaman berakhir dan bumi pun kan hancur, tapi firman-Mu kekal selamanya. Tapi firman-Mu kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu kita mau selalu memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Saya silakan Ibu Pendeta Mia untuk berdoa. Kembali kami mengucap syukur dengan pemeliharaan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Bahkan berkat-Mu yang selalu limpah dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan kerendahan hati kami Tuhan di pagi yang indah ini, kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan Kau berkati setiap tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah, berlipat-lipat kali ganda, bahwa firman-Mu siapa yang memberi dengan bersukacita akan menerima dengan bersorak-sorai. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bersama dijalankan. Sekalipun kita tidak mentak kepada Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku, kau berkata jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia
Allah telah curahkan bagi kami. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus. Demi nama Tuhan kami Yesus Masiah, pengharapan kami kekal. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Salam semuanya. Ya, selamat siang. Ya, karena hari ini sudah siang. Bersyukur bisa kembali berjumpa dengan jemaat tempat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang selalu saya sampaikan kepada para jemaat yang kita layani, setialah sampai akhir. Amin. Kalau tadi vokal grup sudah memberikan pujiannya, yaitu memberkati kita, walaupun dunia ini akan berakhir, akan hancur, tapi firman-Nya tetap kekal selamanya. Jadi kalau kita tetap hidup dalam firman Tuhan dan pribadi Tuhan Yesus, kita juga mengalami hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan dulu ya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita lihat dalam Matius 8:19. Saya akan bacakan. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, Rabi, aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi. Wow, sebenarnya sesuatu yang keren. Kenapa? Yang berkata bukan murid Tuhan Yesus, tapi yang berkata ada seorang ahli Taurat. Perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena di mata mereka ahli Taurat, orang Farisi, orang yang beragama, di mata mereka Tuhan Yesus adalah seorang penghujat. Kalau zaman sekarang Tuhan Yesus dikenakan pasal penistaan agama. Kita tahu kenapa Tuhan Yesus disalibkan oleh siapa? Ya oleh ahli Taurat, orang Farisi, memang kepala, karena dianggap menghujat Tuhan. Dan ketika ahli Taurat salah satunya ini berkata Tuhan Yesus, Rabi, aku akan ikut Engkau kemana saja Engkau pergi. Itu sesuatu yang keren. Ya, bisa bayangkan seorang ahli agama dari agama lain mengatakan aku akan ikut Yesus, aku akan jadi orang Kristen, pasti diundang ke banyak gereja. Kan demikian. Sebaliknya, kalau ada seorang pendeta masuk ke iman orang lain, juga dia akan berkeliling dari satu tempat-tempat lain. Dan sekeren bagi mereka, kan demikian, sama. Dari apa yang dikatakan oleh Taurat ini, aku akan ikut Engkau. Ada banyak pujian yang hari-hari ini kita tahu yang isinya mengikut Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hanya salah satu, banyak jalan serta Yesus setiap saat, setiap waktu. Demikian. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kebanyakan anak-anak muda nggak tahu lagu ini. Anak saya kadang ingin tanya, Pak, lagu apa itu Pak? Loh, itu jadinya Papa, jangan kecil tahun 85. Saya nggak tahu anak muda sini tahu nggak lagi. Nah, itu kan, haleluya. Maka itu yang dikasih Tuhan. Kalau kita lihat kenapa seorang ahli Taurat bisa mengatakan aku akan ikut Engkau. Kalau kita baca sebelumnya, ternyata kemungkinan besar, karena saya tidak tahu, tapi kemungkinan besar kalau kita lihat ayat sebelumnya, Yesus habis menyembuhkan mertua Petrus. Yesus habis berkeliling mengusir roh jahat. Yesus sesudah menyembuhkan orang, berbuat mujizat, tampaknya itulah hal yang menarik hati sehingga dia berkata, kemana saja Engkau pergi, aku akan ikut Engkau. Amin. Saya tidak tahu dengan kita apa alasan Bapak Ibu saudara semuanya sehingga hingga detik ini ikut Tuhan Yesus. Nah, jawab masing-masing, alasanmu apa? Saya ingin sampaikan supaya kita punya dasar yang kuat di dalam ikut Tuhan Yesus.
Kalau dasarnya tidak kuat, satu ketika topan itu melanda, hancurlah bangunan itu. Bolehlah kita mengikut Tuhan karena dulu pernah disembuhkan dari sakit. Bolehlah kita ikut Tuhan karena dulu pernah mengalami kecelakaan, Tuhan selamatkan. Boleh saja dulu rumah tangga kita hancur, kemudian Tuhan pulihkan, kemudian kita berjanji ikut Tuhan, boleh. Tetapi dalam perkembangan waktu, ketika kita iring Tuhan Yesus, harus ada dasar yang kuat. Semakin dalam mencintai Tuhan, sehingga badai topan melanda hidup kita kokoh di hadapan Tuhan. Kalau ada seorang bertanya pada saya, Bapak sudah ikut Tuhan Yesus, kenapa enggak hadir? Ada banyak alasan, tapi yang pasti hanya ada satu pribadi yang berkata, aku pergi kepada Bapak untuk menyediakan tempat bagimu. Ini yang saya suka. Saya nanti mati mau masuk kemana? Kan demikian. Kan kita mati nantinya inginnya masuk surga. Tuhan Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa untuk jadi tempat bagimu. Ya ampun, ikut Tuhan Yesus. Dia berkata dan dia membuktikan. Kenapa dia membuktikan? Karena sekarang dia berada di surga, tidak ada di kuburan. Ada yang pernah ke Israel? Kalau kita masuk ke kuburan Tuhan Yesus, yang dipercaya itu kuburan Tuhan Yesus. Di situ ada, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Jadi kalau kita hari ini tetap ikut Tuhan Yesus dan terus ikut Tuhan Yesus, pilihan kita sangat-sangat tepat. Amin. Jangan tinggalkan iman kita. Nah, kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus, kita bisa ngajak teman-teman saudara kita untuk ikut Tuhan juga. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami nderek Gusti. Amin. Kalau kita ngajak saudara kita, ayo nderek Gusti Yesus, tapi tingkah gak karuan, gak bisa. Suka nggoroi, gak bisa ngampuni, wong wis kok kayak ngono kan gitu. Ngomong nderek Gusti Yesus, tapi tingkahmu itu harus benar, harus seperti Yesus. Orang yang percaya dengan Tuhan Yesus wajib hidup seperti Kristus hidup. Seperti 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan demikian. Jadi mengikut kemana Tuhan Yesus pergi, kemana saja, biar satu iman kita, satu komitmen kita. Jadi hari ini kita berbicara sedikit soal temanya pujian juga, gandol Gusti Yesus. Kan sama, gandol Gusti, gandol Gusti. Saya lihat ke banyak gereja itu mereka joget-joget sukacita, betul, sukacita. Tetapi adakah kita mengerti, betul-betul mengerti artinya gandol Gusti Yesus? Hari ini kita akan belajar sedikit. Gandol Gusti Yesus ada dua makna. Yang pertama, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ulang lagi, orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itulah orang yang gandol Gusti Yesus. Amen. Yang kedua, ikut kemanapun. Kalau yang pernah gandol truk, saya orang Malang ya, dulu zamannya waktu kecil ada truk tebu, gandol kemana saja truk tebu itu pergi ikut ya. Kita akan baca satu-satu. Bergantung sepenuhnya, itu artinya kita sangat memerlukan Dia. Tanpa Tuhan Yesus, kita akan binasa. Seperti ranting pokok anggur menempel, melekat pada pokok anggur. Kalau ranting itu terlepas dari pokok anggur, Tuhan Yesus sendiri berkata melalui lidahnya, mulutnya, di luar kamu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa Bapak Ibu. Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada yang dapat kita sombongkan, megahkan. Nol di luar Tuhan. Makanya ikutlah Tuhan Yesus sampai akhir. Jangan pernah tukarkan iman kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Kita sangat perlu Dia. Di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti makhluk hidup yang perlu air setiap hari. Saya tidak tahu dengan kita semuanya hari ini sudah berapa kali minum. Rata-rata 8 liter
6 liter sehari. Artinya kita perlu minum. Semuanya perlu air. Tanpa air cepat atau lambat akan mengalami dehidrasi, kekurangan cairan, dan akhirnya dead, mati. Ada yang bisa melawan hukum alam? Enggak perlu air, enggak apa-apa, coba. Puasa kuat sampai berapa lama? Cepat atau lambat akan meninggal. Di dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengatakan aku tidak perlu Tuhan, cepat atau lambat engkau akan binasa. Kita akan binasa. Makanya kita mengatakan aku perlu Engkau Tuhan, seperti tumbuhan atau hewan yang perlu air. Itulah hidupku. Dia air kehidupan kita. Amin. Yang bukan sekedar memberi kehidupan bagi kita saat ini, saat akan datang juga. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau Tuhan, tak dapat jalan sendiri. Dunia ini akan semakin gelap, dan Dia adalah terang kita. Amin. Dia akan menerangi jalan kita, dan kita tahu karena Dia adalah terang dunia. Amin. Kalau kita mengatakan kita bergantung sepenuhnya, itu berarti selain kita sangat perlu Dia, berarti kita menyatakan kekuatannya di atas kita. Kekuatan Tuhan Yesus melebihi segala-galanya di dunia ini. Ketika Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Artinya tidak ada kuasa yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus punya. Next. Jadi kita menyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia gunung batu kita, kekuatan kita. Bergantung sepenuhnya kita sangat perlu Dia dan kekuatannya di atas kita. Andaikan kita atau saya sendiri berjalan di tepi jurang yang di jalan setapak kiri kanannya jurang, dan saya keder, gemeter, wani ora. Kita rombongan rame-rame. Saya pasti ingin berdekatan dengan mereka yang kuat. Kenapa? Lihat geludung saat gandoli, ya kan? Saya nggak mungkin nyun sewu ada ibu-ibu sudah tua, kerempeng nyun sewu. Saya akan gandoli dia. Ini gumalan. Kalau saya berjalan tengah-tengah jalan yang licin, saya pasti melihat di sini tak gandoli. Kenapa? Itu jaminan kita. Kalau tergelincir, kita langsung gandolan. Dan Yesus yang kita tinggikan, kekuatannya melebihi segalanya. Gandolo Dia setiap saat. Jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah lepaskan tangan kita. Kekuatannya dahsyat, dan itu sudah terbukti. Bukan cuma saya ngomong, tetapi saya percaya setiap kita mengalami hal-hal supranatural bersama Tuhan. Kalau saya beri tempat ini, kalau saya berceritakan, saya hampir 3 kali dipanggil Tuhan, meninggal, mati. Kecil saya diceritai orang tua saya, seorang gembala sidak. Dulu waktu kamu kecil, kamu sudah dehidrasi berat, diare, ente-entean, nggak ada biaya untuk ke dokter, wis nggak sadar, wis koma, nggak ada obat, ada mbak Tuhan, teman pelayanan mbak Tuhan datang berdoa, sembuh. Ketika saya disetani, kelihatannya biasa, tak kaget. Karena saya seorang dokter, saya tahu persis kalau bayi nggak segera dapat cairan, diimpus, ini saya, ternyata saya hidup di hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bukan karena Tuhan, saya juga sudah meninggal tabrak truk tebu. Kagetlah. Yang kedua juga di Kalimantan, kita satu tugas di sana, ditabrak truk batu bara. Tahu truk batu bara orang Kalimantan? Tronton. Bukan tronton, truk batu bara, bode. Ya mirip seperti itu. Saya pakai ambulan. Itu karya Tuhan. Dan saya percaya setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Kalau belum pernah mengalami pengalaman pribadi, nanti ada hamba Tuhan yang berdoa ya. Untuk kita mengalami Tuhan. Orang Kristen harus mengalami Tuhan. Bukan menjadi Kristen yang biasa saja, yang pernah mengalami hal supranatural di dalam Tuhan. Yang kedua, orang yang gandol Gusti Yesus selain bergantung sepenuhnya, maka dia menyatakan ikut kemanapun Tuhan pergi. Haleluya. Yang kita akan lihat sebentar lagi. Ikut kemanapun Tuhan Yesus berjalan. Dan saya katakan tadi di awal, orang yang gandol Gusti Yesus menjadi pengikut Tuhan wajib hidup dengan jejak-jejak Tuhan. Ketika Tuhan memberikan contoh dan berikan perintah, ampuni saudaramu, dan kita tidak bisa ngampuni. Sing mbok gandol itu sopo? Sing mbok ikut itu sopo? Kan gitu. Yesus berkata, ampuni saudaramu, ampuni musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi kita tidak ada ampun, nggak gandol Gusti. Kita nyanyikan dirinya gandol Gusti, tapi justru ngampuni nggak bisa. Kita geleng-geleng kepala, sing mbok gandol itu sopo? Sing mbok ikuti sopo? Tuhan berkata jangan berdusta, ojo ngoroi gitu loh. Tapi tiap hari ngoroi toh. Sing mbok turuti, mbok ikuti itu siapa? Halo. Yesus berkata ikutlah. Kalau ikut Yesus ya ikuti apa yang Yesus katakan. Aku tidak pernah ngoroi Pak. Mak didik-didik, yo podo ae. Cuma saya sampai sini ya. Ada yang berjualan. Kalau ada yang berjualan, misalkan dia beli barang modalnya pulaan lah 50.000, kemudian dia jual 80.000. Seseorang berkata, waduh 80 kemahalan, 70.000 ya. Langsung nggak boleh, pulaan aja nggak boleh 70.000 loh, borong ini. Saya mau ikut itu sopo. Halo, ada yang di sini? Bertobat? Ya. Katakan saja kalau memang 7.000 nggak boleh ya katakan. Ya janganlah untungnya kurang. Kan gitu. Nggak usah, nggak cukup ini modalnya 70.000 nggak boleh 75, padahal 50. Ada banyak orang yang datang kepada saya itu goroi, ngajak goroi maksudnya. Dokter, saya minta surat sakitnya dokter. Sakit apa? Ya sembarang dokter, sakit lambung aja. Tanya lambungmu sakit enggak? Loh, goroi ngajak dokter, goroi dia ngomong gitu. Kan demikian. Tak bayar wes, piro wes surat sakitnya. Lu hamba Tuhan jangan goroi ya. Kalau nggak bantu aja nggak boleh goroi juga. Didik ayo Pak, nggak boleh. Tuhan katakan ya di atas ya, tidak di atas. Lo tahu lo. Bertobat hari ini. Menyenangkan hati Tuhan. Ikut jejaknya Tuhan. Itu namanya orang yang gandol Gusti. Yang ikut kemanapun taat sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Saat ini setiap kita nanti reunian di surga. Amin. Saya tidak tahu di antara kita yang hadir saat ini ada beberapa orang ini yang nanti dapat urutan nomor 1 dari kita ini yang kepada Tuhan duluan. Ya, pasti ada di antara kita, pasti duluan meninggal pasti ada. Ojo beti. Mati itu untung. Kan ditinggal Pak Yo, jadi kalau sedih. Tapi kalau kita bagi Tuhan duluan, siapapun juga ataupun saya sendiri, saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Hidup bagiku Kristus, mati itu ente. Amin. Haleluya. Maka jadi ikut Tuhan Yesus itu senang terus. Ojo sedih, ada masalah, ada Tuhan Yesus yang beri penghiburan. Ketika kita ke Tuhan Yesus, perjalanannya dia dari Nazaret menuju Golgota. Next. Ini perjalanan Tuhan Yesus.
Bapak dari Nazaret, dari Bethlehem, betul, lainnya Bethlehem. Kalau salah lagi bukan dari Bethlehem, dari surga. Dari surga Bethlehem, Nazaret, dari surga Bethlehem, Mesir dulu, Nazaret keliling-keliling, Golgota, kisah itu naik lagi. Dari surga menuju surga. Tapi yang saya kupas di sini, dia berjalan dari Nazaret menuju Golgota. Apa artinya? Nah, kita mengatakan ikut kemanapun Tuhan pergi, maka harusnya kita mengambil hal-hal yang Tuhan kerjakan dari kota satu ke kota lain. Amin. Mungkin di antara kita saat ini berada di tanah, mengalami sukacita dan pernikahan kita, karena Tuhan beracara di situ, membuat mujizat di dalam rumah tangga kita. Yes, haleluya. Mungkin saat ini kita juga berada di Betsaida, di mana ada pelipat gandaan 5 roti 2 ikan, mengalami kelimpahan secara jasmani. Kita ada di situ, kita bersukacita. Haleluya. Mungkin kita juga berada di Danau Tiberias, di mana ada angin tofat dahsyat. Tuhan memulihkan rumah tangga kita yang harusnya berantakan. Dan kita bersukacita mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi, di tempat-tempat di mana Tuhan berbuat mujizat, menyatakan kemuliaan yang kita ikut Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak berhenti di kota-kota itu. Dia berjalan terus sampai di satu titik Golgota. Di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Alkitab dalam kitab Matius menuliskan murid-muridnya meninggalkan dia. Apa artinya? Di Kana, di Betsaida, di Gadara, di Danau Tiberias, muridnya ikut terus mengalami mujizat demi mujizat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak lagi melihat Yesus mengadakan mujizat, bahkan Yesus diam saja seperti domba yang keluh di atas pembantaian, mereka mulai mengundurkan diri. Ada banyak orang Kristen yang ternyata seperti ini, mengalami mujizat Tuhan, haleluya, mengalami pemulihan, haleluya, diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketika tidak melihat hal seperti itu lagi, mereka mulai mengundurkan diri. Petrus pun ikut Tuhan tapi dari jarak jauh. Saya ingin katakan bersiap kita. Kalau hari ini kita sampai di Kana, bersukacita. Amin. Kalau hari ini kita sampai di Betsaida, bersukacita. Kalau hari ini kita sampai di Betania, di mana Lazarus bangkit, kita mengalami kebangkitan, bersukacita. Tetapi kalau hari ini kita sampai di Golgota, tetaplah setia. Amin. Di Golgota tidak lagi kita melihat Tuhan mengadakan mujizat. Di Golgota kita tidak lagi melihat Tuhan mengadakan pelipat gandaan 5 roti 2 ikan. Di Golgota kita hanya melihat Tuhan Yesus berdiam diri. Ada di antara kita yang saat ini berdoa. Mungkin kita berkata, Tuhan, dulu aku berdoa selalu Engkau jawab. Tidak pakai tunggu lama, selalu Tuhan jawab. Tapi ketika kami sudah puluhan tahun ikut Tuhan, maka melalui Engkau kami berdoa, Engkau berdiam diri. Saya ingin katakan bersiap kita, Engkau sedang berada di Golgota. Jangan undur dari Tuhan. Jangan ikut Tuhan dari jarak jauh. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Karena saatnya tiba, kita akan dimuliakan bersama Tuhan. Amin. Yang Tuhan inginkan dari setiap kita, kematian secara jasmani, dalam arti kedagingan kita harus mati dulu, sampai rohnya hidup dalam diri kita, berbuah dan kemuliaannya. Dan kita akan bangkit bersama Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mengalami kesusahan, kita berdoa belum Tuhan jawab,
Padahal dulu Tuhan jawab, saya percaya kita sedang di Golgota. Ikut saya Tuhan, tetap menghadul Gusti. Saya punya rekan pelayanan, namanya pernah di sini ya, Pastor Rudi ya, pernah sini ya, orang Batu. Kalau nggak salah pernah dijadwal di sini beberapa kali juga, mungkin beberapa bulan lagi juga. Kita sama-sama pergi ke satu tempat untuk melayani Tuhan, baik di daerah Solo, Nganjuk, Madiun, Surabaya, Mojokerto. Kalau kita barengan dan beberapa gereja dekat, pasti kita sharing satu mobil. Satu hal yang saya dapatkan dari beliau, kita sering berkata-kata, apa sih yang kita banggakan di dunia ini? Semuanya akan kita tinggalkan. Kekayaan, ketenaran, jabatan akan kita tinggalkan. Jadi nggak perlu kita bangga. Yang penting ikut Tuhan sampai akhir sampai yes. Dan tidak disangka 2 minggu lalu istrinya dipanggil Tuhan. Saya diminta melayani ibadah penghiburan. Saya katakan, Pastor, tetap setia ya. Iya, tetap melayani toh. Saya guyon tetap melayani. Oh pastilah. Wah luar biasa. Saya katakan pada dia, seharusnya istri saya dulu yang dipanggil Tuhan. Iya betul. Wah, karena kita sudah terbuka soal kematian. Iya betul. Kok bojoku dhisik? Iya, misteri Tuhan. Ini tak tanyakan di surga. Saya gitu. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Teologi ya kemakmuran seperti yang sudah kita sampaikan karena seperti saya itu betul. Tapi hanya sampai di Getsemani, ya. Tapi setelah sampai di Getsemani, Golgota pun sudah tidak ada lagi mujizat Tuhan. Berkali-kali kau menolong, meskipun tak terjawab, ya. Sudah aku tak terjawab, tak setia. Haleluya. Saya tahu ketika apa? Ahli Torah tadi kata ya, aku akan ikut kemana sejak kau pergi. Jawaban Tuhan apa? Oh, puji Tuhan, engkau akan ikut aku punya minggu baru lagi. Haleluya. Yesus tidak berkata demikian. Yesus berkata, serigala punya liang, burung di udara punya sarang, tapi anak manusia tidak kayak sirai nggak pernah. Kalau kita simpelkan, ikut aku soro, betul ya? Ikut aku soro, sengsara, berakhirnya tetap ikut Tuhan nggak? Halo? Amin. Haleluya. Saya mengungsi kembali. Tetap nggak ada Gusti Yesus. Jadi yang Tuhan tawarkan bukanlah kebahagiaan secara finansial. Itu hanya kita lewati. Mujizat akan kita lewati. Kita perlu mujizat. Kita perlu kesembuhan. Tapi semuanya akan kita tinggalkan. Saatnya kita sampai di jalan bila lurus. Dan kita harus setia sampai akhir. Ku perlu Engkau Yesus, harus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh. Ku percaya kau penuh. Pengharapanku di dalam-Mu. Katakan kembali, ku perlu Engkau Yesus.
Tuhan berdiam diri, bisa jadi kita sedang berada di Golgota. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Saatnya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Biarlah gereja ini menjadi terang ketika umatnya menyembah Tuhan setia sampai akhir, dan keadaan apapun juga. Bapa di surga, Kau mengetahui seluruh jemaat di tempat ini. GAB kasih anugerah di hadapan Tuhan. Engkau mengerti setiap kami, persoalan kami hadapi. Tapi hari ini kami melihat ketika kami berkomitmen ikut kemanapun juga Engkau pergi. Ketika kami menyatakan kami akan gandol Gusti Yesus sampai akhir, kami tahu bahwa penyertaan-Mu sempurna atas kami. Setiap masalah persoalan kami hadapi, kami tahu Engkau tidak tinggalkan kami. Biar Engkau membawa kami dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Asalkan hidup iman kami berkuat di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Rapat melimbangi gembala kami terima kasih. Para babu melayani Engkau, worship leaders, singers, para pemain musik, multimedia, soundman, dan semua terlibat asal dan pelayanan ini. Tuhan limpahkan kasih kami bagi mereka. Engkau tidak tinggalkan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir, kami percaya Engkau memegang hidup tangan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bagi Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan ini janji kami di depan Tuhan. Kami mau setia sampai Kau datang kembali kedua kali. Biarlah segala hormat, pujian dan kuasa bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami hidup Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Kita bagi berdiri bersama-sama. Kita mau lagi ibadah kita. Kita mau nyanyikan satu puji. Yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Hidupku yang bukan bagiku, Kau membuat mujizat. Sama-sama jalan.
baik. Setiap yang buruk menjadi baik. Setiap yang kejahatan menjadi benar. Kau yang pegang hidup kami, Kau yang buka jalan, sebab Engkau membuat mujizat. Kami berkata dengan iman kami, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau buat mujizat. Sekali lagi dengan saudara berkata, yang kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang tiada duanya. Amin. Engkau bukan hanya menyelamatkan hidup kami, Yes. Engkau bukan hanya menebus dosa kami, tapi sungguh-sungguh Tuhan bertanggung jawab penuh saat kami di bumi ini, di dunia ini Tuhan. Engkau tidak mau kami jatuh kembali dalam dosa. Engkau tidak mau lagi kami punya kesalahan-kesalahan yang sama. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka jalan. Saat kami di padang gurun, Tuhan buka jalan. Amin. Saat setiap sungai itu buntu, alirannya tidak jalan, di sana Tuhan buat jalan-jalannya. Amin. Percaya, Yesus. Hanya nama Yesus yang dapat membuatnya menjadi lebih baik. Yes. Siapakah kami Tuhan di masa lalu? Tetapi kalau masa ini Tuhan mengangkat, menolong, menopang, membuka jalan, memberkati, menyembuhkan, memulihkan, maka sesungguhnya kami berharga di mata. Amin. Kami mengucap syukur. Kami punya Yesus yang luar biasa. Amin. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Kau mengirimkan hamba-Mu Bapak Dr. Puspito ke tempat ini, memperdengarkan suara hati-Mu, memberikan yang terbaik di dalam pujian dan penyembahan, menggunakan alat musik menyembah bersama dengan kami. Betapa berharganya Engkau Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah hamba-Mu Bapak Dr. Puspito diberikan urapan 2 kali lipat lebih lagi, dan setiap kebenaran firman yang diberitakannya dalam nama Yesus, setiap mereka yang mendengar, mereka dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, dan mendapatkan segala sesuatu yang terbaik, mendapatkan rema yang terbaik. Pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk boleh menasehati dan menegur banyak orang, sehingga mereka kembali ke dalam tangan Tuhan, mempertahankan iman dan memberikan kasih yang terbaik. Berkati rumah tangganya, berkati pernikahannya, berkati pelayanannya, berkati setiap keluarga besarnya. Dalam nama Yesus, keturunannya akan melihat bahwa mereka memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Amin. Dan keturunannya perkasa di bumi. Amin. Karena mendengar setiap kebaikan Tuhan.
Terima Dan kasih. biarlah segala sesuatu yang terbaik, pekerjaan, pelayanan apapun yang dilakukan oleh tangannya, dalam nama Yesus, Tuhan memberikan keberhasilan dan Amin. keberuntungan. Yes. Amin. Terima kasih. Dan segala yang terbaik, kesehatan, kekuatan yang baru, Yes. anugerah, talenta, dan karunia, kebaikan dan kemurahan Tuhan Yes. mengikuti hamba. Amin. Kau baik. Terima kasih ya Bapak, Kemuliaan terima kasih. pujiannya bagi Engkau. Bahwa hambamu juga nanti akan kembali Tuhan ke kota Malang. Kami percaya Tuhan juga memberkatinya. Amin. Tuhan juga menyertainya di dalam perjalanan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi vokal grup Ya. Menyeswan Tuhan yang Oh, telah yes, Amin. memberikan pujian. Amin. Juga Agnes, biarlah Tuhan memberkati vokal grup ini. Amin. Berkati kehidupan mereka Amin. masing-masing, rumah tangganya, Berkat melimpah. dan boleh menjadi contoh bagi banyak Ya, orang yes. bahwa dari pujian ada kebangkitan, Amin. dari pujian penyembahan ada hal-hal ajaib yang Yes. Tuhan Amin. kerjakan. Amin. Berkati mereka untuk menjadi seperti yang Tuhan Yes. mau. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Yes. Gereja Allah Baik Kasih Anugerah, Oh, yes. baik yang datang maupun yang tidak hadir. Oh, yes. Dalam nama Yesus, setiap yang sakit disembuhkan, Amin. kau yang lemah Amin. dikuatkan, kau yang beban berat dilepaskan, yang bergumul dijawab, yang kekurangan diberkati, dan setiap doamu yang belum terjawab sudah lama, dalam nama Yesus, 2026 doamu satu persatu dijawab. Amin. Segala yang terbaik didekatkan dan semua yang buruk dijauhkan. Setiap santet, tenun, dan bukan daripada Tuhan, segala kuasa yang menentang Kristus dalam nama Yesus dipatahkan dan dihancurkan. Yes. Engkau menjadi milik Kristus. Amin. Roh takut akan Tuhan Amin. diberikan kepada seluruh jemaat Gereja Allah Baik Kasih Anugerah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percaya mereka yang pelayanan, yang sekolah, yang kuliah, Yes. yang bekerja, yang melakukan aktivitas apapun, keberhasilan dan keberuntungan diberikan oleh Tuhan Amin. kepada mereka semua. Yes. Amin. Terima kasih Bapak. Kami berdoa setiap pemain musik, WL Singer, kolektan, terima tamu, soundman multimedia, live TikTok, dan semua yang Oh, menjadi yes. bagian foto, video, Yeah. Tuhan dalam nama Amin. Yesus. Ada upah yang diberikan bagi setiap Amin. pelayan-pelayanmu. Dan biarlah setiap pelayan-pelayanmu berdiri tegak saat mereka menghadapi masalah dan Yes. badai. Amin. Disitulah Tuhan menumbuhkan iman kepada setiap Amin. pelayan-pelayan Gereja Allah Baik. Dan kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar Amin. biasa. Terima kasih Bapak, Yes. terima Amin. kasih Tuhan memberkati Sinode Pusat Gereja Allah Baik yang ada di Mojokerto Yes. sampai ke seluruh cabang se-Indonesia. Baik pendeta-pendeta muda, evangelis, gembala sidang, Yeah. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. urapan yang baru setiap hari terjadi. Amin, amin. Kuasa kesembuhan, pemulihan, Yes. anugerah, talenta, karunia juga terjadi atas para hamba-hambamu. Dan setiap kami dapat menyelesaikan garis akhir, sehingga kami pulang dengan iman percaya yang benar. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami yakin dan percaya ada berkat besar yang Tuhan siapkan, sehingga sungguh-sungguh kami pulang tidak sama dengan kami datang. Dan 1 minggu ke depan kami membawa pemulihan yang luar Amin. biasa. Kami minta Bapak Pendeta Yes. Amin. Korabasya, karabarabasya. Siapkan dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Yes. Amin. Hanya Tuhan satu-satunya sumber berkat. Amin. Hanya Yesua Amasiah satu-satunya juru selamat. Amin. Hanya Dia yang memberikan pengharapan dalam kehidupan. Amin. Sandarkan sepenuh hidupmu Yes. kepada-Nya. Tuhan melindungi dan memberkati. Amin. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu Yes. dan memberikan kasih karunia. Amin. Dan Tuhan Yesus secara khusus dan istimewa menuntun langkah-langkah hidupmu, Yes. memberkati, Amin. membela, Amin. menyertai, Amin. menguatkan, Amin. dan menopang Yes. dalam segala aspek hidupmu. Amin. Kiranya
berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam setiap kehidupan. Yes. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman ya, biar mungkin yang mau berdoa dulu tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya, pengumuman jadwal sepekan ke depan. Jadwal ibadah lansia tanggal 16 Februari 2026. Yang bertugas saya akan bacakan. Yang WL Ibu Yulis, musik Bapak Kus, terima tamu dan kolektan Ibu Tri, doa syafaat Ibu Darmaji, pengkhotbah Bapak Evangelis Markus. Temanya nanti kekecewaan. Media dan live tim GAB. Ibadah RDK Rumah Doa Kemenangan Kamis 19 Februari 2026 pukul 18 atau pukul jam 6 sore, dilayani oleh WA-nya Ibu Evangelis Sari, pengkhotbahnya Ibu Evangelis Anissa Santi. Petugas kamera live-nya nanti Saudara Evangelis Aan, di rumah atau bertempat tinggal di rumah Ibu Rosa, Jalan Lempung Perdana Gang 4 nomor 23. Daerah mana dia? Manuan. Nanti di Manuan. Ibadah raya tanggal 22 Februari hari Minggunya. Yang bertugas WA-nya Evangelis Yoga, singernya Ibu PDM Indah, Ibu Evangelis Sana, Ibu Yulis, musiknya tim GAB. Asalnya Ibu Ina dan Ibu Rita. Nanti petugas penyembahannya dimulai dari jam 9 sampai jam 9.30, berarti setengah jam, dilayani oleh Ibu PDM Darmaji dan Ibu Evangelis Anissa Santi. Media dan live-nya tim GAB, pengkhotbah Bapak Evangelis Widodo Joni dari Malang. Itulah pengumumannya. Sudah sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.